Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para hadirin jamaah dan hadirat ingkang dimuliakan Gusti Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kesempatan yang tidak banyak kita bisa bertemu dalam 1 tahun di masjid ini dalam suasana gerimis. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melangkah ke masjid yang kita cintai, dan semoga Allah limpahkan keberkahan kepada masjid ini dan segenap pengurus dan semua yang terlibat dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita perbanyak untuk haturkan kepada Nabi kita sebagai manusia yang paling berjasa kepada kita, menyelamatkan manusia dari menyembah berhala menuju menyembah Tuhan semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema yang akan kita angkat pada malam hari yang berbahagia ini yaitu berkaitan tentang bagaimana cara mengobati rasa malas melakukan ibadah. Tentu kita semua menginginkan setiap waktu yang kita jalani itu kita selalu dalam semangat melakukan ibadah. Dan itu fitrah manusia. Karena dekat dengan Allah itu adalah naluri manusia. Oleh karena itu, manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan hampa dalam hidupnya. Ada yang kosong dalam hidupnya. Maka kita semuanya menginginkan takwa itu senantiasa tinggi, iman itu tinggi terus. Setiap saat pokoknya ibadahnya semangat terus. Karena itulah fitrah, itulah naluri. Disitulah ketenangan. Oleh karena itu tidak ada seorang berbuat dosa kok kemudian dia tenang dengan dosanya. Selama imannya sehat, selama dalam hatinya masih ada iman, maka dosanya itu akan membuat dia gelisah. Ya. Allah SWT mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia itu menjadi saksi atas dosa yang dia lakukan sendiri. Nalurinya menyadari, hatinya menyadari kalau dia berbuat salah. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia berusaha membuat alasan-alasan yang melegalkan dosanya, tapi hati kecilnya tidak bisa dibohongi, dia salah, dia berbuat dosa. Jadi pada intinya para jamaah sekalian, selalu dekat dengan Allah adalah cita-cita kita semuanya. Tapi realitanya kadang-kadang ekspektasi itu tidak sesuai realita. Kadang kita punya idealisme, tapi kita juga harus sadar realita. Kalau kita lihat realita, ternyata seperti ini itu tidak mungkin. Setiap hari imannya naik terus gak pernah turun. Ya, semangat ibadahnya naik terus gak pernah turun. Semangat pengajiannya naik terus gak pernah malas. Apalagi musim hujan. Ini penyakit yang sering terjadi di musim hujan ini bukan hanya batuk, pilek, watuk, pilek, demam, nggih. Tapi yang penyakit nawa? Malas pengajian. Pengennya kita tuh semangat terus. Maka kita harus sadari para jamaah sekalian bahwa kondisi istiqomah yang konsisten, iman yang senantiasa naik terus seperti itu suatu kondisi yang mustahil.
Disebutkan dalam pepatah Arab, dawamul hal minal muhal. Kondisi yang tetap itu adalah suatu yang mustahil. Ya, makanya semua keadaan yang kita alami di dunia ini semuanya berubah dari step ke step yang lain. Berproses. Pengennya kita muda terus. Ya, tapi ada saatnya nanti jenggotnya sudah putih. Oh, atau mungkin sudah putih sekarang ya. Ada saatnya rambut beruban. Ada saatnya sudah nggak kuat lagi jogging keliling lapangan. Ada saatnya jalan ke masjid harus didorong kursi roda. Ya. Pengennya kuat terus. Tapi dawamul hal minal muhal. Kondisi yang tetap seperti itu adalah suatu yang mustahil. Demikian juga kondisi iman. Kondisi iman itu naik turun. Nah, ini harus kita sadari. Dan hal yang seperti ini, iman yang tidak tetap, iman yang kadang naik, kadang turun, ini adalah manusiawi. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian, niscaya kalian tidak akan mampu. Istiqomah terus, takwanya tinggi terus, imannya tinggi terus, nggak bisa. Ya, maka yang kita lakukan gimana? Setidaknya berusaha mendekati yang terbaik. Kemudian berikutnya tentang bukti bahwa iman itu naik turun. Tidak bisa seorang itu imannya ajek terus. Adalah bahwa manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Ya. Langganannya salah dan dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu sering terjatuh dalam kesalahan. Khata' di sini wazannya fa'al. Wazan fa'al dalam ilmu sharaf itu menunjukkan al-kathrah, banyak. Sering jatuh dalam kesalahan, sering berbuat salah. Nah, itu karakter manusia. Mengingat karakter manusia yang seperti ini, maka susah. Iman itu senantiasa naik. Semangat ibadah senantiasa naik. Ya. Sehingga salah itu sudah menjadi karakter manusia. Dosa itu sudah menjadi watak manusia. Nggak ada manusia yang nggak pernah berbuat dosa. Sampai para penduduk surga juga berbuat dosa. Mereka masuk surga bukan karena nggak punya dosa. Penduduk surga itu juga punya dosa. Tapi kenapa yang ini punya dosa masuk surga, yang ini punya dosa masuk neraka? Beda menyikapi dosa. Yang satu berbuat dosa, dia gelisah, menyesal, merasa bersalah. Ya. Kemudian mendorongnya untuk bertaubat kepada Allah SWT. Sehingga makin dekat dengan Allah. Merasa kerdil, merasa kecil. Saya banyak salah, saya banyak dosa. Dekat kepada Allah. Inilah hikmah kenapa Nabi Adam itu ditakdirkan berbuat dosa. Padahal Nabi tinggal di surga. Bisa berbuat dosa. Apa hikmahnya? Untuk mengangkat derajatnya Nabi Adam. Derajat Nabi Adam sebelum berbuat dosa dengan setelah berbuat dosa lebih tinggi setelah berbuat dosa. Setelah berbuat dosa dia bertobat, makin dekat dengan Allah, makin tinggi derajatnya. Ya. Ini penduduk surga, mereka juga punya dosa. Tapi mereka berbuat dosa terus bertobat. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh. Bergegaslah kalian untuk mengejar ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa itu? Apakah orang bertakwa itu enggak pernah berbuat dosa? Tuh, ternyata Allah ketika menjelaskan di ayat selanjutnya tentang definisi takwa itu apa? Suatu hal yang di luar dugaan kita.
Kita mengenal takwa itu orang yang soleh, nggak pernah berbuat dosa. Ternyata kelanjutannya Allah menjelaskan tentang orang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang jika berbuat dosa. Oh, ternyata orang bertakwa itu berbuat dosa. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosanya. Zakarullah, mereka langsung ingat Allah. Sekan pada Allah, takut kepada Allah. Zakarullah thumma astaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Ya. Kemudian mereka bertekad, ya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Kemudian mereka tidak melanjutkan dosanya, meneruskan dosanya, bertekad untuk meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Adapun orang yang masuk neraka karena dosanya, karena dia cuek, acuh tak acuh, berusaha melupakan dosanya yang lalu biarlah berlalu. Tapi ternyata nanti tahu-tahu numpuk pas di alam kubur, oh ternyata dosaku numpuk. Pas di padang mahsyar baru bingung. Orang-orang nanti di padang mahsyar, Bapak Ibu sekalian, mereka mencari keluarganya. Ya. Kenapa cari keluarganya? Untuk minta kebaikan walaupun cuma satu kebaikan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, tapi apakah keluarganya mau memberikan kebaikan? Enggak. Pada hari itu saudara akan lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, bahkan bapak ibunya akan lari dari anak-anaknya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan juga suami, istri-istri akan lari dari keluarganya. Demikian juga anak-anak. Ya, mereka khawatir kalau dituntut satu kezaliman yang mereka lakukan, atau mereka lari berusaha menemui keluarganya untuk minta kebaikan walaupun satu. Baru bingung. Ya. Nah, ini bedanya, beda sikap. Maka manusia berbuat dosa itu lumrah, wajar. Bedanya yang enggak lumrah itu kalau dosa enggak mau taubat. Nah, itu yang enggak lumrah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu berbuat salah, yang sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, kadang iman naik turun, bahkan para sahabat juga imannya naik turun. Ya, ada sebuah hadis dari sahabat Hamdalah Al-Usaybi. Beliau adalah penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suatu ketika curhat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika lagi ketemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Hamdalah ini, ya, ditanya sama Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa anta ya Hamdalah?" Gimana kabarmu wahai Hamdalah? Qultu nafaqa Hamdalah. Aku jawab, Hamdalah sudah munafik karena malas ibadah. Qala subhanallahi ma taqul. Subhanallah, apa yang kamu katakan tadi barusan? Ini jawab Abu Bakar As-Siddiq. Qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkurna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yal 'ain. Ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka itu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asafna al-azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira. Namun ketika kita sudah pulang ke rumah, meninggalkan Rasulullah SAW, kembali kepada keluarga, bertemu dengan istri, anak, dan bisnis, dagang, harta, dan lain sebagainya, kita lupa itu semua. Ya, banyak yang kita lupakan tentang akhirat. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, "Fa wallahi inna lanalqa mithlu dzalik." Demi Allah, saya juga mengalami seperti itu.
Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dan Abu Bakar bersama bertemu Rasulullah untuk curhat tentang masalah ini. Ya. Kemudian begitu bertemu Rasulullah Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah telah munafik ya Rasulullah. Rasulullah heran. Wa madzak? Apa yang membuat kamu mengatakan seperti itu? Karena kalau seandainya ada sahabat yang munafik, ada orang yang munafik, itu ada kabar wahyu dari Allah SWT. Sementara Hanzalah ini bukan termasuk orang munafik. Makanya heran Rasulullah. Wa madzak? Kok bisa seperti itu? Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu? Ya Rasulullah, nakuna indaka tadhkurna bin nar wal jannah. Ketika kami berada di sisimu wahai Rasulullah, engkau ingatkan kami tentang surga neraka, seakan-akan kami itu melihat langsung surga neraka. Fa idza kharajna, tapi kalau kami sudah pulang ke rumah, kami bertemu keluarga, bertemu anak, bertemu istri, kami lupa itu semuanya. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya. In law tadumun ala ma takunun indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikati ala furushikum wa fi turuqikum. Kalau seandainya kalian itu mampu di dalam setiap kondisi kalian seperti saat kalian bersamaku, ingat selalu tentang surga dan neraka, imannya naik terus, maka kalian akan disalami oleh para malaikat sampai kalian di atas tempat tidur kalian atau di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Tapi sedikit demi sedikit ya Hanzalah, sesaat dan sesaat. Ya. Maksudnya gimana sesaat dan sesaat? Maksudnya terkadang kita dalam ibadah itu perlu rileks untuk mengumpulkan tenaga agar kita bisa melanjutkan semangat lagi setelahnya. Ya. Sebagaimana fisik kita juga. Kalau kita porsir fisik kita ini untuk kerja terus, untuk push up terus. Ya. Nggak biasa push up, tiba-tiba suruh push up 30 kali non stop. Oh, masih gampang mungkin ya. 100 kali. Nggak biasa push up, kira-kira kuat napa mboten 100 kali. Apalagi yang sudah pensiun. Ya, apalagi yang bobotnya di atas 100 kilo. Ya. Nggak kuat, tapi kalau kita 20 istirahat dulu. Tambah lagi 20 istirahat dulu. Kuat, selesai 100. Jiwa kita juga seperti itu. Kadang kita perlu rileks, istirahat, untuk mengumpulkan semangat supaya nanti kita bisa lanjut untuk melakukan ibadah. Ya, jadi ibadah itu gak cuman modal semangat, tapi juga harus profesional. Ya. Nah, ini hadis ini, kisah ini dalil bahwa para sahabat juga mengalami turun imannya. Dalam bahasa ulama disebut futur. Jangankan kita ya, sekelas sahabat Hanzalah tadi, penulis wahyu. Jangankan Hanzalah, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat dengan Nabi SAW, itu pun pernah mengalami futur. Ya, jadi jangan kaget kalau kita futur. Itu manusiawi. Jangan kaget kalau iman lagi lemah. Itu pasti terjadi, manusiawi itu. Ya. Hanya saja tinggal kita sikapi dengan bijak saja. Kalau masalah iman turun, kondisi futur itu pasti dialami manusia. Sahabat saja pernah futur, apalagi kita. Ya. Tinggal gimana cara menyikapinya. Seorang ketika mengalami futur ada dua macam. Yang pertama, dia sikapi dengan salah. Yang kedua, menyikapi futur dengan hikmah. Contohnya menyikapi kondisi lemah iman atau futur yang salah adalah ketika imannya lagi turun, malah ditambah berbuat dosa. Ya, imannya turun wis sisan.
Kan orang kadang kalau lagi galau, ya, lagi banyak masalah, ruwet, malas ibadah, akhirnya Pak, dia lampiaskan dengan berbuat dosa. Ya, ini salah. Ketika lagi rezeki lancar, ya, semangat ibadahnya juga lancar, jamaahnya lancar. Tapi lagi seret rezekinya, akhirnya kemudian juga seret imannya. Dia lampiaskan ya dengan berbuat dosa sepuas-puasnya. Nah, ini cara yang salah dalam menyikapi dosa. Ya. Kemudian sikap yang salah berikutnya adalah at-taswif. Sudah lemah imannya, sedang lemah imannya, kemudian ditambah at-taswif. Taswif itu menunda-nunda ibadah. Ya. Punya rencana pengen tadarus setiap hari, misalnya 1 ruku. Punya waktu habis subuh sampai terbit matahari, kosong. Berhubung ngantuk entar aja lah. Nanti pas duha, pas istirahat kerja. Dialah pas kerja juga malas, engko sik buka WA sik. Delok status. Lihat grup, ya. Akhirnya habis waktu istirahat 10 menit, 15 menit, 30 menit. Nanti saja kalau sudah pulang lah berluhur kesel. Kok bar ngasar? Bar ngasar napa? Ngombor sapi. Ngarit. Akhirnya karena ditunda-tunda nggak jadi. Yang seperti ini adalah sikap yang salah dalam menyikapi lemahnya iman. Harusnya kalau lagi lemah iman gimana? Disemangati jiwa ini. Ya. Tidak ditunda-tunda ibadah itu. Kalau kita punya waktu segera dilakukan. Baik, kemudian berikutnya tentang cara menyikapi futur yang benar. Yang pertama telah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Likulli amalin sirrah, wa likulli sirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man ila ghairi dzalika faqad halak." Setiap amalan itu punya masa semangat. Dan setiap masa semangat itu punya masa futur, fatrah. Futur itu lemah, semangat. Maka siapa yang ketika sedang lemah imannya, dia tetap berada dalam sunnahku, maka dia telah beruntung. Namun siapa yang ketika mengalami lemah iman, dia tidak berada dalam sunnahku, maka dia telah binasa. Ya, artinya ketika seorang itu saat malas ibadah menjakiti, dia tetap berada dalam lingkup ketaatan, tidak keluar dari lingkup ketaatan, maka dia orang yang beruntung. Tapi ketika dia mengalami malas ibadah, kemudian malah dia lampiaskan dengan maksiat dan dosa, faqad halak, maka orang yang seperti ini telah celaka. Jadi minimal kalau kita sedang malas ibadah, kita tidak keluar dari lingkup ketaatan. Biasanya kita semangat sholat tahajud, sebelum tidur setidaknya witir dulu. Mungkin ada yang punya kebiasaan tahajud sebelum subuh, sepertiga malam terakhir 11 rakaat. Ada yang 5 rakaat, ada yang 3 rakaat. Kemudian tiba saatnya ketika dia kondisi imannya melemah, sehingga berat untuk melakukan tahajud. Maka setidaknya dia tidak meninggalkan sholat wajib. Setidaknya yang wajib tidak ditinggalkan. Nah, itu dalam kondisi lemah iman. Jangan juga yang wajib juga ditinggalkan. Maka yang kalau seperti ini berarti sudah faqad halak, kata Nabi, telah celaka. Ya. Ketika lagi semangat bisa ya melakukan puasa sunnah Senin Kemis, puasa Daud, atau minimal puasa Ayyamul Bid, ya, pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Hijriah. Tapi tiba saatnya imannya melemah, itu pasti. Maka setidaknya puasa wajib dia tidak tinggalkan. Ketika
iman kita melemah, setidaknya kita tidak menerjang yang haram dan tidak meninggalkan yang wajib. Yang kedua, sikap yang benar yang kedua adalah beramal soleh sesuai kemampuan. Ya, artinya jangan berlebihan dalam ibadah. Karena berlebihan dalam ibadah ini bukan lagi menjadi kebaikan, malah justru menjadi keburukan. Ada orang puasa 3 hari berturut-turut, dia kira ini kesolehan, syarat menjadi wali. Siapa yang bisa puasa 3 hari berturut-turut jadi wali, apalagi kalau puasanya di gua Jepang, nggak mandi, nggak sholat, nggak madang, nggak turu, keluar jadi wali. Ya, ini salah seperti ini ya. Jadi kita nggak boleh berlebihan dalam ibadah. Kalau sudah berlebihan dalam ibadah, jiwa kita capek, iman kita belum siap, akhirnya apa? Mogok ibadah, trauma ibadah. Ya, ibaratnya seperti anak kecil yang belum biasa makan pedas. Anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun kasih pedas, akhirnya gimana? Ya sakit perut, akhirnya nggak doyan mangan, trauma dengan makanan. Ya, setidaknya dengan makanan yang pedas-pedas. Demikian juga jiwa kita seperti itu. Kalau iman kita belum siap kemudian kita paksa untuk ibadah, sebanyak-banyaknya yang terjadi adalah trauma. Maka jangan sampai kita menjadikan jiwa kita ini trauma dengan ibadah. Ya. Ada orang baru hijrah. Ketika baru hijrah, baru kenal ngaji, ya, semangat ibadah yang 45. Tapi kemudian ya pengen sholat, misalnya saya pengen sholat seperti para sahabat. Mereka itu kalau sholat malam itu 30 juz bacanya. Ya. Kalau 30 juz kayaknya saya belum kuat. Saya tak baca 5 juz saja. Akhirnya dia sholat malam 5 juz, tapi saya belum hafal. Boleh baca mushaf, baca Quran 5 juz. Kemudian besoknya subuh, bar subuh turu, besoknya sudah, wah saya sudah nggak sholat lagi, ya. Semalaman dia sholat, akhirnya kemudian besoknya nggak sholat, tidak sholat tahajud lagi. Kenapa? Karena dia belum dia kondisikan imannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Abdullah la takun mithla fulan. Abdullah, ini Abdullah bin Amr bin Al-As, diberi nasihat sama Nabi, kamu jangan kayak orang itu. Kana yaqumul lail, dulu dia sholat malam, tapi sekarang dia nggak pernah sholat malam lagi. Ya. Kemudian Nabi katakan, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal, sebaik-baik ibadah adalah yang sedikit tapi terus menerus. Jangan kemudian yang jamak takdim semuanya, selesaikan di awal semuanya, kemudian setelah itu loss, nggak pernah lagi. Ya. Jadi amal ibadah itu semakin besar pahalanya kalau kita lakukan terus menerus, dimulai dari sedikit demi sedikit. Karena yang kita kejar itu husnul khotimah. Ya. Yang kita kejar husnul khotimah. Dan di antara cara untuk mendapatkan husnul khotimah adalah dengan memperbaiki rutinitas. Ya. Kita nggak tahu kapan ajal itu datang. Ya, malaikat maut sebelum datang nggak WA dulu ngabari. Nanti jam 2 saya datang, hati-hati siap-siap. Jangan dikunci pintunya. Ya. Malaikat maut nggak kangsenan dulu kalau mau datang. Tiba-tiba. Nggak tahu kapan kita mati. Maka caranya gimana supaya kita itu sepanjang saat siap mati? Yaitu dengan membangun rutinitas yang baik. Istiqomah. Caranya supaya istiqomah itu gimana? Ibadah itu dimulai dari sedikit demi sedikit.
Yang penting continue. Mampunya sholat malam 1 rakaat ya 1 rakaat itu yang penting dijaga continue sampai mati. Ya, syukur sudah mampu 1 rakaat, sudah coba eksperimen 1 bulan ini saya sudah bisa 1 rakaat continue, tambah meneh 3 rakaat. Kemudian sudah tambah 3 rakaat, sudah bisa continue, tambah meneh 5 rakaat. Itu bertahap seperti itu. Ya. Akhirnya nanti ketika ketemu Ramadan sudah biasa 11 rakaat sholat malam. Sekarang bulan apa? Rajab. Habis Rajab apa? Hah? Syawal. Sya'ban ya. Cukup-cukup wis bodoh ya. Rajab, Ruwah, Poso ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masih ada sekitar 2 bulan untuk siap-siap. Jadi ketika tarawih 11 rakaat itu sudah nggak kaget lagi. Apalagi pas cari Lailatul Qadar 10 hari malam terakhir itu udah nggak kaget lagi. Ada banyak diskon di sini pasar ini, ya, baju murah, ya, diskon besar-besaran. Ya. Ada yang sibuk menyiapkan lebaran, kue lebaran dan sebagainya, dia sudah tahan banting. Dia sudah terbiasa sehingga dia bisa memberikan ibadah yang terbaik ketika puncaknya Ramadan nanti. Jadi kembali kepada tema ya, maksudnya adalah kita itu kalau ibadah yang penting itu bisa continue. Caranya biar bisa continue adalah dimulai sedikit demi sedikit. Ya. Sama seperti fisik kita. Baru pertama ikut nge-gym ya. Pertama ngikut nge-gym, ngangkat barbel 10 kali, berat 5 kilo, wes sakit ya, nggak bisa buat wudhu aja sudah susah. Mau ngangkat sendok saja nggak kuat ya kan. Ya, karena tidak dikasih pemanasan dulu. Sedikit demi sedikit sehingga otot itu terbangun. Nah, nanti sudah biasa setiap hari ngangkat 20 kali barbel 5 kilo sudah biasa. Tapi kalau dipaksa ya, langsung banyak ya, akhirnya kemudian nanti demam otot, nyeri otot dan lain sebagainya. Baik. Para jamaah sekalian, karena Allah SWT. Di zaman Nabi SAW itu ada seorang sahabat istri Nabi SAW yang bernama Zainab. Beliau itu dikenal sebagai sosok sahabat wanita yang rajin ibadah. Saking semangatnya ibadah beliau mengikat tali di antara tiang-tiang Masjid Nabawi. Tujuannya apa itu? Untuk pegangan. Ketika sholat nggak kuat maka dia akan pegangan tali. Ketika Nabi SAW masuk Masjid Nabawi, lihat ada tali yang terbentang, maka Nabi heran. Ma hadzal habl? Apa ini? Tali apa ini? Kemudian seorang mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah talinya Zainab yang biasa beliau buat pegangan ketika sholat. Kemudian Nabi mengatakan, halluhu, copot talinya. Liyusalli ahadukum nasyatuhu. Fa'idha fatara falyarqud. Hendaklah kalian itu sholat semampunya. Ketika kalian sudah capek, maka istirahatlah sholat kalian. Kemudian yang berikutnya adalah sikap yang tepat berikutnya, memperhatikan keadaan iman. Kita harus perhatian kepada keadaan iman. Karena sehatnya iman ini lebih berharga daripada sekedar sehatnya fisik kita. Kalau sehatnya fisik kita ini hanya berkaitan dengan dunia, tapi sehatnya iman ini berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat. Kalau kita perhatian dengan fisik kita, khawatir terkena penyakit ini, sekarang lagi semarak virus corona, ya, direlakan beli masker walaupun harganya mahal, ya, direlakan
beli obat ini dan itu untuk menjaga kesehatan. Maka demikian iman juga kita harus perhatikan. Gimana cara memperhatikan iman? Dijelaskan oleh sahabat Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, min fiqhil abdi an yata'ahad imanahu wa ma naqasa minhu. Di antara tanda baiknya fikih seseorang hamba adalah ketika dia memperhatikan kondisi imannya, kapan imannya itu turun. Wa min fiqhil abdi an ya'lama an yazdada huwa am yantaqis. Dan di antara baiknya fikih seorang hamba adalah ketika dia tahu kapan imannya itu naik, kapan imannya turun. Wa min fiqhil abdi an ya'lama nazagha syaitan an ta'tih. Di antara baiknya fikih seseorang adalah ketika dia tahu kapan setan itu datang kepada dia. Nah, sebagaimana kita tahu penyakit-penyakit yang membahayakan fisik kita, kita tahu. Sehingga kita berusaha untuk mencari pelindung, pencegah. Ya. Maka di antara bentuk baiknya keilmuan seseorang, kefakihan seseorang adalah ketika dia tahu kapan imannya itu turun. Apa saja yang menyebabkan imannya turun dan apa saja yang menyebabkan imannya naik. Ya. Kalau dia tahu hal ini, sebuah perbuatan membuat dia imannya turun, maka dia jauhi. Apa yang membuat iman kita turun? Yaitu perbuatan dosa. Ya. Dia tahu bahwasanya amalan ini akan menjadikan ibadah iman saya naik. Ya. Maka dia akan upayakan. Apa yang bisa membuat iman kita naik? Semua amal soleh membuat iman kita naik. Kemudian juga di antara bentuk perhatian seorang kepada iman adalah dia tahu kapan setan itu bisa mengalahkan saya. Sebagian orang ada yang dikalahkan oleh setan lewat duit. Maka hati-hati dengan duit. Saya kalau udah bertemu duit udah hijau mata saya, nggak tahu langit, nggak tahu bumi, nggak tahu surga, nggak tahu neraka. Nah, sudah, jangan deket-deket dengan duit. Ya. Ada orang itu dia kalah kalau berhadapan dengan apa? Wanita. Nah, sudah hati-hati menjaga diri dari fitnah wanita. Ada orang yang dia itu kalah ketika dia berhadapan dengan jabatan. Ya sudah, jangan deket-deket dengan jabatan. Saya kalau diuji oleh Allah untuk mabuk, saya insya Allah diajak setan mabuk, insya Allah saya nggak mau. Diajak setan untuk berjudi nggak mau. Diajak berzina nggak mau. Tapi kalau udah berkaitan dengan jabatan udah susah ya, tawar menawar. Ya, susah melawan setan. Ya sudah, jauhi. Nah, ini diantara bentuk perhatian dengan iman. Saya tuh paling susah kalau sudah berhadapan dengan YouTube. Wah sudah. Apalagi dengan TikTok. Aduh, susah saya udah dengan TikTok ini. Ya, ada lagi yang mereka mudah dijatuhkan oleh setan lewat game online. Anak-anak muda ini ada kalau game online wis lali sholat. Saya sudah kalau wis neng ngarep HP dolanan game online wis lali pengajian, lali sholat jamaah. Bahkan mungkin lali sholat. Iki wis maghrib padahal asar belum sholat. Ya sudah, hati-hati dijauh yang seperti ini. Ya, ini diantara bentuk perhatian seseorang kepada iman. Ya. Yaitu dia tahu kapan saatnya imannya lemah. Kapan setan itu bisa mengalahkan dia, maka dia jauhi hal tersebut. Nah, kalau orang bisa seperti ini, bisa istiqomah dia. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian, sikap berikutnya adalah menyadari kondisi iman ketika beramal. Maka ketika iman kita dirasa ketika iman kita rasakan naik, ya kan? Di antara ciri iman itu naik, ya, betah beramal soleh. Sholat betah, semakin panjang imamnya kok semakin khusyuk, semakin nyaman, ya kan? Maca Quran yo betah, ya. Biasanya maca Quran sak lembar ngantuk, iki kok masya Allah baca Quran satu ruku, satu juz alhamdulillah nyaman. Ciri iman naik.
Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian sehat, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan firman-firman Tuhan kalian. Pas lagi naik, nah sudah kencengin itu ibadahnya. Ya. Tapi pas lagi turun ke atas iman, maka kondisikan dulu imannya. Ya, kondisikan iman kita dikondisikan dulu. Ada seorang ulama yang bernama Bishr al-Marisi. Beliau dikisahkan bahwa beliau pernah terkena anak panah lagi sholat. Kemudian ada yang manah. Nah, karena beliau sholatnya ketika sedang di medan jihad. Lagi sholat dipanah sama orang. Satu anak panah menancap di tubuhnya. Dan dia tidak bergeming, sholat terus, tetap sholat. Dipanah lagi, yang kedua tidak bergeming, tetap sholat, gak batalkan sholat. Panahan yang ketiga tetap sholat sampai dia tahiyat. Ya, sholatnya tidak batal. Ketika ditanya, ya Bishr, kenapa Anda dipanah sama orang kok gak batalkan sholat? Maka beliau mengatakan, tadi pas sholat saya lagi baca Al-Kahfi. Siapa yang pas sholatnya sudah pernah baca Al-Kahfi full? Ya. Yang pernah saya kasih minum. Saya kasih HP. Oh enggak ada, alhamdulillah. Ya. Saya berani ngasih HP karena kayaknya belum pernah ada ya. Baik. Bishr al-Marisi pernah sholat itu baca Al-Kahfi. Ketika ditanya kenapa Anda enggak batalin? Saya enggak mau ya. Saya enggak mau ketika sholat bacaan Al-Kahfi saya enggak khatam, terpotong. Saya enggak mau. Ini Bishr al-Marisi. Imannya kuat. Ya. Kita kalau membandingkan itu yang realistis ya. Jangan dibandingkan kita disejajar kita dengan Bishr al-Marisi. Kita baru dicokot semut saja sudah garuk-garuk. Ya. Imamnya baca, jangankan baca Al-Kahfi ya. Imamnya baca Ar-Rahman saja wis batuk-batuk di belakang. Ya. Apalagi baca Al-Baqarah wis rasa salatnya masjid kuwi. Salatnya omah wae. Nah, artinya kita kondisikan iman kita, ya. Ketika iman sudah terkondisikan, iman sudah terbangun baik, sudah sehat, maka itu manfaatkan untuk melejitkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah jam 8:30. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Jadi kurang lebih yang kita bisa simpulkan dari kajian kita malam hari ini, yang pertama adalah poin pertama bahwa lemahnya iman itu manusiawi. Dalil bahwa lemahnya iman itu adalah manusiawi adalah yang pertama bahwa dawamul hal minal muhal, kondisi yang konsisten terus itu adalah sesuatu yang mustahil. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian, niscaya kalian tidak akan mampu. Dalil yang ketiga, manusia itu tempatnya salah. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu banyak melakukan salah. Yang ketiga, bahwa para sahabat pun pernah mengalami kondisi lemah iman. Kemudian tentang bagaimana cara menyikapi benar ketika iman kita sedang lemah. Yang pertama adalah memanfaatkan saat-saat kita semangat ibadah. Ya. Kemudian berikut memanfaatkan saat-saat ketika iman kita sedang naik, kita isi dengan ibadah yang semangat. Berikutnya yang kedua, ketika iman kita melemah, setidaknya jangan keluar dari lingkup ketaatan. Setidaknya yang wajib-wajib tidak ditinggalkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah beramal soleh sesuai kemampuan. Sebagaimana fisik juga untuk bisa kuat ngangkat benda, untuk push up 20 kali atau 30 kali, kita lihat kemampuan. Ya, demikian juga dengan jiwa kita. Berikutnya sikap yang benar berikutnya adalah beramal sesuai kapasitas iman. Ya. Berikutnya adalah dengan memperhatikan keadaan iman. Gimana cara memperhatikan keadaan iman? Yaitu tahu kapan saat imannya naik, kapan saat imannya turun, apa sebab imannya naik, apa sebab imannya turun.
Kapan saatnya setan itu bisa mengalahkan saya, kapan setan itu bisa tidak mengalahkan saya. Maka pada hal-hal yang di situ dia tidak bisa, dia rawan kalah dengan bisikan setan, maka dia berusaha untuk menghindar, ya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Bila ada, kami persilahkan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, bersama Ustaz Ahmad Syarif Haji. Semoga